Cerita dimulai dengan melanjutkan di edisi yang sebelumnya, yaitu serial Batman Volume ketiga edisi ke-142. Di masa depan, semua warga yang ada di kota Gotham berubah menjadi zombie Joker, di mana juga mata mereka itu terlihat berwarna merah. Narasi Batman menyatakan bahwa virus itu disebabkan sinyal yang dapat didengar. Dia memasang earphone yang ada di telinganya untuk menyaring rentang desibel dari virus Joker. Tetapi sayangnya semua sudah terlambat, kota Gotham sudah kacau. Di saat salah satu zombie menyerangnya, Batman membiusnya dengan cairan berwarna pink. Kemudian dia menuju ke pabrik kimia Ash Chemicals karena di sanalah semua ini dimulai. Saat itu di masa lalu, Batman melakukan eksperimennya di Batcave dengan campuran kimia dari pabrik kimia Ash Chemical pada sebuah mayat yang dipinjamnya dari Universitas Gotham. Dia bersama Alfred Pennyworth menemukan bahwa campuran kimia itu dapat memutihkan kulit. Yang kemudian Alfred memberitahu Batman ada sebuah laporan tentang seorang pria berkulit putih yang terlibat perkelahian di sebuah bar di pusat kota. Mendengar berita itu, Batman langsung pergi bergegas untuk menyelidikinya. Di tempat lain, salah satu mantan pelatih Batman yang ada di serial Batman The Knight, Dr. Captio, merenung sendiri di rumahnya sambil mengingat di masa lalu melatih Batman. Pada saat itu, dia meminta Batman agar memukulnya. Hal yang sama yang akan dia lakukan untuk digunakannya metode tersebut untuk menyembuhkan Joker yang baru diciptakan dari rasa takutnya. Dia kecewa karena Batman seharusnya tidak meninggalkannya. Dan sekarang ada sosok kebalikan Batman yang dilatihnya ketika dia menyembuhkan Joker yang akan memperluas pikirannya dan akan menjadi saingan Batman yang tidak bisa dihentikan. Berpindah ke Batman menuju ke sebuah bar yang dimaksud. Dia mengkonfrontasi seorang bartender yang ada di bar itu. Sang bartender memberitahu Batman bahwa ada pria berkulit putih bersama seorang pelanggan tetap mereka yang bernama Brian Bigling, ya alias Red Hood number 22, datang ke barnya itu. Nah, mendengar pernyataan tersebut, Batman pun segera pergi ke apartemen Brian. Setelah menolak tawaran Dr. Captio sebelumnya, saat ini Red Hood number 1 kembali ke apartemen Brian. Di saat dia menuju ke rumah mantan anak buahnya itu, Red Hood 1 bertanya-tanya untuk apa Dr. Captio melatihnya agar melawan Batman. Meskipun terlihat aneh, Red Hood 1 mengabaikannya. Nah, ketika Red Hood 1 tiba di rumahnya Brian, dia terkejut melihat mantan anak buahnya yang berkepala plontos itu dengan keadaan yang terikat di kursi. Ternyata itu adalah jebakan. Red Hood 1 langsung diserang oleh 3 orang anggota geng Red Hood. Tentu saja Red Hood 1 melawan mereka. Dalam serangannya, Red Hood 1 cukup terampil dalam perkelahiannya. Namun ketika dia terpojok di saat melayani serangan ketiga geng itu, tiba-tiba Batman masuk menerobos melalui jendela. Melihat kedatangannya si Batman itu, si Joker menjadi ketakutan. Dia menggigil dan langsung melarikan diri. Batman melawan serangan geng Red Hood. Dalam serangannya membuat salah satu anggota geng Red Hood berhasil menahan Batman. Brian yang berhasil lepas dari ikatannya menembak salah satu anggota geng Red Hood yang mencoba melawan Batman. Berpindah ke masa depan, Batman menemukan beberapa petunjuk dan monolog batinnya membahas seumur hidup tentang petunjuk tersebut. Di tepian sungai, dia menemukan tangan putus dan di jari tangan itu ada cincin milik anggota kepolisian Gotham. Batman pun berasumsi ini pasti pelakunya adalah salah satu polisi korup di GCPD yang entah mengapa cincin itu menjadi mencair dan menghilang. Menurutku, bagi pembaca pemula pasti agak kebingungan dengan lembaran cerita ini. Padahal cerita ini kan berfokus kepada karakter Joker di tahun pertamanya setelah terkena bahan kimia di pabrik Ash Chemical. Yang membuat aneh lagi nih ya dari halaman ini adalah entah mengapa tiba-tiba ada kepala Joker yang muncul di sungai, yang kemudian muncul di atasnya dan mengatakan apakah Batman bersiap untuk mengakhiri semua ini. Sosok Batman yang digambarkan pada masa depan ini mirip seperti Batman Ben Affleck yang sedang mengangkat pistol dan mengarahkannya ke Joker. Meskipun Joker memberitahunya bahwa tekanan darahnya terkait dengan perangkat sonik jarak jauh.
Jika Joker mati atau memiliki tekanan darah tinggi, maka semua warga Gotham yang menjadi Joker turut juga akan menjadi mati. Batman pun kemudian melepaskan tembakan pistolnya. Namun itu hanyalah prank, ya hanya gertakan saja. Sebenarnya Joker hanya ingin menonton Batman mencoba memecahkan misteri ini, menonton perputaran roda gigi saat menyatukannya. Joker ingin melihat Batman berjuang dengan pikirannya yang gagal. Di masa sekarang, setelah peristiwa yang terjadi di rumahnya Brian, polisi tiba untuk mengamankan geng Red Hood. Namun Brian menolak untuk memberikan keterangan kenapa geng itu ada di tempatnya. Ternyata salah satu dari geng Red Hood yang ditangkap polisi tersebut adalah seorang polisi bernama Blair. Jim Gordon mencoba menginterogasinya, tetapi Blair hanya meminta seorang pengacara. Setelah Jim Gordon pergi, Manny Gabriel masuk ke ruangan interogasi. Kemudian mereka melakukan konspirasi, yang dimana Manny Gabriel memberitahu Blair bahwa dia akan mengeluarkannya dari interogasi ini dengan cara menggunakan seorang polisi yang akan pensiun untuk mengawalnya ke tempat penahanan, dan dengan itulah berkesempatan untuk melarikan diri. Ketika Blair dibawa ke ruangan penahanan, nah di saat itulah drama pun dilakukan. Dia pun melarikan diri. Namun sayangnya Gabriel menembaknya dari belakang, membuatnya mati terbunuh, yang akhirnya tidak dapat berbicara untuk mengungkapkan fakta sebenarnya geng Red Hood. Tentu saja hal ini membuat Jim Gordon menyerang Gabriel, menyadarinya bahwa Gabriel memang sengaja membunuh Blair untuk menutup keterangannya. Namun sayangnya atas kejadian tersebut, Komisaris McLeod malah menghentikan penyelidikan Jim Gordon tentang geng Red Hood, dan lebih parah lagi adalah dia menonaktifkan peran Jim Gordon sebagai detektif GCPD. Di rumahnya, Dr. Caprio sedang menikmati sajian makan malam. Di saat menyeduh minumannya, dia dikejutkan kehadiran Red Hood One yang tiba-tiba ada di dalam rumahnya. Sebenarnya, Red Hood One menuntut Caprio untuk memberinya apa yang dia butuhkan. Caprio pun mengajarinya apa yang pernah dia ajarkan kepada Bruce, bagaimana rasa sakit yang ada di pikiran dapat dihilangkan dengan pelatihan yang cukup. Red Hood One melakukannya dalam waktu yang singkat. Caprio menduga Joker tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Menurutnya, Joker menyukai rasa sakit. Jadi Caprio pun semakin bersemangat untuk melatihnya, mengajarinya bagaimana membasmi rasa takut, mengendalikan emosi manusia apapun yang dimilikinya. Di saat dia tidak sedang melatihnya, Caprio membedahnya. Pikiran yang menakjubkan diambang kebesaran. Apapun yang Joker katakan kepadanya adalah kebohongan, tapi Caprio melihat kebenaran di balik kebohongannya itu. Caprio pernah berkata kepada Bruce bahwa tidak ada yang penting, yang sebenarnya adalah bahwasanya eksistensi adalah tipuan kosmik yang simultan. Joker yang dilatih Dr. Caprio adalah perwujudan fisik dari hal itu. Caprio pun mengajarkan kepadanya teknik yang sama yang dia ajarkan kepada Batman untuk menahan rasa sakit dan takut, dan bahkan menciptakan kepribadian alternatif untuk kebutuhan tertentu. Mantan pelatih Batman mengajarkan Joker tentang cara menciptakan kepribadian cadangan yang dapat dinyalakan dan dimatikan. Dia mendemonstrasikan dengan salah satu kepribadiannya sendiri, sebuah entitas yang bernama Kahar MZ. Dalam pelatihannya, Joker membuat kemajuan cepat dan mengembangkan 3 alter egonya sendiri, yaitu si badut The Clown, si iblis The Demon, dan si pembunuh diam-diam The Silent Murderer. Mereka semua hidup dalam tubuh yang sama, mengalami transformasi mental setiap beberapa tahun, dan terlahir kembali sebagai psikopat yang baru. Rupanya 3 Joker ini membuat sang mentor terpesona. Setelah diskor untuk beberapa waktu, Batman menemui Jim Gordon. Batman akan membantu Jim Gordon untuk kembali ke posisinya sebagai detektif kepolisian Gotham daripada dipindahkan ke kepolisian kota Metropolis. Di alur waktu yang mendatang di masa depan, Batman berpura-pura menjadi Joker Rise setelah dia dapat menelusuri kota Gotham yang warganya terinfeksi dengan virus Joker. Di saat dia berjalan di kerumunan zombie Joker, di sebelahnya ada Joker yang asli. Mereka berdua berjalan ke GCPD untuk mencari sesuatu yang menghubungkan semua petunjuk itu. Di saat dia menyelidiki di ruangan kerja GCPD, ada yang membuatnya terkejut. Ternyata Batman bertemu Catwoman dengan rambutnya yang memutih. Bahkan di usianya
yang sudah tua itu, dia tetap memukau. Selina menyangka Batman adalah termasuk yang terkena virus Joker. Lagi pula Selina Kyle memang sengaja menutup matanya agar dirinya dapat terhindar dari transformasi yang mengerikan. Setelah mengetahui Batman tidak terkontaminasi, Selina dan Bruce pun berciuman, mengembalikan semangat jiwa muda mereka di saat dahulu. Ternyata Selina Kyle mengunci Bat Family ke dalam sel tahanan karena mereka semua sekarang menderita infeksi yang sama seperti orang-orang lain yang ada di kota Gotham. Di saat Batman dan Catwoman bertemu kembali, ternyata Joker diam-diam telah membuka sel tahanan yang tentu saja melepaskan Bat Family yang terinfeksi. Mereka bersiap untuk menyerang Catwoman dan Batman. Kembali ke cerita Joker di tahun-tahun pertamanya. Dia sekarang telah menyelesaikan pelatihannya bersama Dr. Caprio. Namun di saat pelatihannya kali ini, Joker membunuh mentornya. Saat si mentor itu kehabisan darah, Caprio bertanya-tanya apakah Joker pernah merasa benar-benar takut atau hanya berpura-pura takut untuk mendapatkan pengetahuannya dan mengetahui semua rahasia mentornya dan menjadi setara dengan Batman. Yang akhirnya Joker mengenakan kostum jasnya Dr. Caprio yang bersiap untuk menemui Batman.